Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Zahira dari kelas 1 EA23 dengan NPM 1122073 dari Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi penawaran permintaan dan kebijakan pemerintah. Yang pertama itu ada pengendalian harga. Pengendalian harga merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur harga yang berlaku di pasar, baik dalam rangka melindungi konsumen maupun produsen. Jika harga dibiarkan berkembang mengikuti mekanisme pasar, dalam situasi tertentu konsumen ataupun produsen dapat dirugikan. Selanjutnya ada jenis-jenis pengendalian harga. Yang pertama itu ada batas harga tertinggi atau price ceiling. Harga tertinggi berdasarkan hukum untuk menjual suatu barang merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut harga eceran tertinggi atau HET atau ceiling price. Perhatikan gambar di samping. Harga keseimbangan antara supply dan demand adalah Rp3.000. Harga ini dipandang terlalu tinggi, maka pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi sebanyak Rp2.000 agar barang dapat dibeli oleh masyarakat. Tetapi pada harga Rp2.000 ini, jumlah yang mau dibeli 30, sedangkan jumlah yang mau dijual pada harga itu hanya 15. Jadi, ada kekurangan. Kekurangan ini dapat menimbulkan pasar gelap, sebab untuk memperoleh jumlah sebanyak 15 tersebut, para pembeli bersedia membayar sampai Rp3.500. Seandainya jumlah 15 ini dijual di pasar bebas, maka akan bisa mencapai harga Rp3.500. Tetapi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah hanya Rp2.000. Inilah yang menimbulkan pasar gelap. Barang dijual secara gelap dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Cara ini hanya menguntungkan pedagang, sedangkan masyarakat yang membutuhkan barang tidak kebagian. Yang kedua ada harga dasar atau price floor. Price floor, harga terendah berdasarkan hukum untuk menjual suatu barang. Harga dasar merupakan tingkat harga minimum yang diberlakukan pemerintah. Penetapan harga dasar ini bertujuan untuk melindungi produsen, karena dirasakan harga pasar produk yang dihasilkan dianggap terlalu rendah, sehingga pendapatan para produsen terancam. Untuk melindungi para produsen, maka pemerintah dapat campur tangan dengan menetapkan harga minimum atau harga eceran terendah. Harga minimum ini lebih tinggi daripada harga keseimbangan yang berlaku di pasar dan disebut harga dasar atau floor price. Perhatikan gambar di samping. Harga keseimbangan hanya mencapai Rp2.000. Harga ini dianggap terlalu rendah. Maka pemerintah menetapkan harga terendah Rp3.000. Dengan demikian, pendapatan para produsen tidak terlalu minim. Tetapi pada harga Rp3.000 ini ternyata timbul suatu surplus karena jumlah penawaran lebih besar daripada jumlah permintaan. Terhadap adanya surplus, mungkin pemerintah akan membelinya untuk disimpan sebagai stok atau untuk dijual ke luar negeri. Hanya dengan jalan demikian, penawaran tidak berkurang. Ini ada kurva price floor that is not binding. Pemerintah menerapkan harga dasar sebesar $2. Karena harga tersebut berada di bawah harga keseimbangan $3. Harga dasar tersebut tidak memberikan pengaruh. Harga pasar menyesuaikan diri, sedemikian hingga tercapai keseimbangan penawaran dan permintaan. Pada keseimbangan jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta adalah 100. Selanjutnya ada kurva dari a price floor that is binding. Pemerintah menetapkan harga $4 di atas harga keseimbangan $3, sehingga harga pasar menjadi $4. Karena 120 corong ditawarkan pada harga ini dan hanya 80 yang diminta, maka terdapat surplus sebanyak 40 corong. Terus selanjutnya ada pajak. Ketika pemerintah menerapkan pajak atas suatu barang, jumlah keseimbangan suatu barang tersebut akan turun. Artinya, pajak mengurangi besarnya pasar di mana dia berada.
Pajak atas suatu barang menghasilkan suatu irisan antara harga yang dibayar pembeli dengan harga yang diterima penjual. Ketika pasar bergerak pada keseimbangan baru, pembeli membayar lebih mahal untuk mendapatkan barang penjual. Penjual menerima lebih sedikit daripada penjualan tersebut. Dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual sama-sama menanggung beban pajak. Selanjutnya ada kurva pajak pada pembeli. Ketika suatu pajak sebesar $0,50 dipungut dari pembeli, kurva permintaan turun sebesar $0,50 dari D1 ke D2. Jumlah keseimbangan turun dari 100 ke 90. Harga yang diterima penjual turun dari $3 ke $2,80. Harga yang dibayarkan pembeli termasuk pajak meningkat dari $3 ke $3,3. Walaupun pajak dikenakan kepada pembeli, baik pembeli maupun penjual berbagi beban pajak tersebut. Selanjutnya ada kurva pajak pada penjual. Ketika suatu pajak sebesar $0,5 dipungut dari penjual, kurva penawaran bergeser naik sebesar $0,50 dari S1 ke S2. Jumlah keseimbangan turun dari 100 ke $90. Terus harga yang dibayar pembeli naik dari $3 ke $3,3. Harga yang diterima penjual setelah dipotong pajak turun dari $3 ke $2,8. Walaupun pajak dikenakan kepada penjual, para pembeli dan penjual sama-sama menanggung beban pajak tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.